Salam saudaraku yang kekasih, jumpa kita hari ini Selasa tanggal 10 November 2020. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, dalam rohmu Engkau menumbuhkan rasa sukacita dan rasa rindu kami antara sesama kami. Rasa rindu untuk saling mendoakan, saling membanggakan dan saling mendorong supaya kami tak tercacat, tetap kudus di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Allah Bapa di sorga. Berfirmanlah Engkau menyempurnakan rindu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Tuhan Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepada kamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman. Saudaraku yang kekasih, ternyata kalau kita memberitakan rasa rindu kita kepada orang yang pernah melayani kita, luar biasa rasa senangnya hati mereka. Silakan saudaraku yang mendengar firman ini, coba ingat siapa pelayan yang pernah tinggal di gereja, di tempat saudara melayani saudara, dan saudara suatu ketika memberitakan bahwa saudara rindu kepada dia, senang kepadanya, dan rasa sukacita jika mengingat namanya karena pelayanannya di tengah-tengah kamu. Saya pastikan dia senang mendengarkan berita itu. Demikian Rasul Paulus ketika Timotius anak imannya itu datang dari Tesalonika menyampaikan bahwasanya orang Tesalonika ingin berjumpa dengan Paulus. Rasul Paulus merasa senang dan juga menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan orang-orang yang pernah dia layani di Tesalonika. Dia merasa sungguh-sungguh terhibur dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan, menjadi seolah-olah obat yang mujarab buat dia, memotivasi hati, memotivasi pikiran, memotivasi semangatnya untuk kembali berjuang melangkah melayani Tuhan. Karena ternyata orang yang pernah dia layani memberikan apresiasi yang senang dan ingin berjumpa kepadanya. Saudara pun demikian barangkali. Pernah Bapak Ibu bertugas ke luar kota, mengembangkan usaha, atau mungkin diutus oleh pimpinan atau kantor, dan ketika saudara pulang kembali ke tempat dan ada berita yang mengatakan kami senang dulu dan sangat bahagia ketika Bapak ini datang kepada kami, ketika dia datang mengembangkan kami, saudara Bapak Ibu pasti senang dan merasa termotivasi, kembali terungkap semangat untuk berjuang, mengembangkan, meneruskan misi
yang diemban oleh Bapak Ibu, bukan? Demikian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Membanggakan hati, membanggakan kehidupannya atas ucapan bahagia. Malah lebih ekstrim lagi, dalam ayat yang ke-8-11, dia merasa hidup, dihidupkan semua orang kehidupannya mendengar berita bahwa orang senang ketika dia melayani di tengah-tengah jemaat itu. Dikatakannya dalam segala hal Paulus merasa dihidupkan kembali. Rupanya ada pernah Paulus mengalami di sisi lain telah mati. Pengharapannya, semangatnya, mungkin ekonominya. Tapi karena datang berita itu, dia di segala hal merasa dihidupkan kembali. Dan dia mau mengatakan, siang maupun malam kami berdoa supaya Tuhan membuka jalan kepada kami untuk bertemu kepada kamu, menambahkan apa yang kurang lagi yang terkait dengan iman. Saudaraku, luar biasa. Kalau kita pernah melayani orang dan orang katakan rindu kepada kita, kita kembali rindu datang kepadanya, dan satu pemimpin mau menambah, melimpahi, mau membina, memimpin, membimbing, apalagi yang kurang yang kita lihat dalam hidup mereka secara materi, secara moral, secara iman, dan lain-lain dalam kehidupan mereka. Buktinya ada satu sukacita dalam hidup kita untuk mengembangkan orang, termasuk dalam kegiatan ini mengembangkan iman percaya jemaat Tesalonika. Di sisi lain Rasul Paulus mengatakan bahwasanya dia berdoa dan memberkati orang-orang yang rindu berjumpa kepada dia, dan dia mengatakan kiranya Tuhan melimpahi pertambahan kamu, dan kiranya Tuhan memelihara kamu supaya tidak bercacat dan kudus antara satu dengan yang lain, di hadapan yang satu dengan yang lain, termasuk di hadapan Allah. Ternyata kita yang pernah berjuang untuk memimpin orang, membina orang jikalau berhasil dan sukses, kita tidak rindu, tidak suka jikalau mendengarkan mereka berada dalam posisi yang luka dan kurang sempurna. Mereka lebih kita senangi kalau mereka kudus tak bercacat, kudus dalam arti menyatu, kuat, disenangi oleh orang lain, disenangi oleh Tuhan. Tentunya juga itu membuat kita senang. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang merasa bahwa yang dibimbingnya, bahwa yang dibinanya, anak-anaknya, murid-muridnya, mahasiswanya bisa mengucap syukur oleh karena berdampak, bermanfaat yang positif apa yang disampaikannya. Kiranya firman Tuhan ini mendorong saudara-saudara, mendorong saya, mendorong kita semua, yang remaja, yang dewasa, orang tua, yang berjabatan, apa saja pun, tetap bersemangat untuk membimbing, memimpin orang supaya mereka merasakan ada sentuhan Allah mengembangkan diri mereka. Alhasil mereka senang untuk berjumpa dengan kita. Ini buah Injil, buah sukacita yang sudah berdiam dalam hidup kita. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang senantiasa memotivasi kami, membenihkan hal-hal yang baik, sehingga orang rindu untuk bertemu dengan kami, membuat kami bersemangat, semua organ tubuh kami, kehidupan kami terasa dihidupkan kembali karena merasa nyaman dan senang. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kalau Engkau memilih orang-orang yang mampu untuk membimbing, mengembangkan iman percaya sesama kami. Karena itu yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga, supaya iman kami, iman persekutuan komunitas tidak bercacat di hadapan Allah Bapa di sorga, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.